Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rino dan teman saya Ilham Nazar. Kami dari Teknik Meteorologi 2019. Oke, jadi di sini kami akan mereview jurnal yang berjudul Aplikasi Biomedis dari Bahan Berbasis Zeolit. Latar belakang dari zeolit merupakan unsur yang terbentuk dari atom-atom fosfor, aluminium, oksigen, dan silikon yang secara intrinsik melekat pada struktur yang teratur dengan topologi yang berulang. Zol dapat didefinisikan sebagai sikat aluminium berpori zeolit. Secara instruktural adalah padatan kristal berpori dengan struktural dan kerangka yang terdefinisi dengan baik. Jadi manfaat zeolit, sifat fisik dan kimia bahan kimia zeolit yang unik dan luar biasa seperti karate berpori, kemampuan pertukaran ion, kapasitas penyerapan air, efek imulator dan antioksidan, biokompatibilitas dan stabilitas kimia dan biologi jangka panjang. Membuatnya semakin berguna dalam berbagai bidang biomedis, meliputi sistem penghantaran obat, penyembuhan luka, sulfol yang digunakan dalam rekayasa jaringan, antibakteri dan antimikroba. Pelampiasan implant, zat kontras, penghilang ion berbahaya dari tubuh, penyerap gas, hemodialisis, dan penambahan akar gigi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merangkum berbagai bidang aplikasi zeolit dalam pengobatan modern serta penggunaannya dalam peningkatan peralatan medis. Peralatan medis, zat, dan obat-obatan. Dalam penelitian ini, zeolit diklasifikasikan ke dalam jenis aplikasinya di bidang medis hingga sifat biologis, fisik, dan kimianya. Dalam konteks ini, dimungkinkan untuk memfasilitasi pemilihan zeolit yang tepat sesuai dengan aplikasi dalam ilmu kedokteran. Dengan demikian, aplikasi zeolit dalam bidang sistem penghantaran obat modern penyembuhan luka, perancah yang direkayasa untuk rekayasa jaringan, agen antibakteri, pelapis implan, agen kontras, penghilang ion berbahaya dari tubuh, hemodialisis, dan pengisian saluran akar gigi. Sekian. Oke, di sini saya melanjutkan pembahasannya. Yang pertama itu zeolit memiliki potensi besar untuk berbagai aplikasi teknis, industri, pertanian, komersial, dan juga biomedis. Karena alasan ini, zeolit disebut batu ajaib. Zeolit sintetis sebagian besar telah diterapkan di industri. Strategi yang disarankan termasuk adaptasi nanopartikel, anorganik atau organik, seperti liposom, polimersom, dan D-dimer yang mendorong batas ilmu penghantaran obat. Sejauh ini, beberapa penelitian telah diteliti aplikasi zeolit dalam berbagai bidang ilmu medis. Contohnya yaitu zeolit alam telah digunakan dalam pertanian sebagai ion lessing kalium dan memperpanjang waktu irigasi karena sifatnya yang menyerap yang baik. Selanjutnya zeolit alam digunakan untuk pengolahan air limbah dan eliminasi logam berat yang terlarut. Saat ini sejumlah besar zeolit telah dieksploitasi dalam industri deterjen. Selain itu, peneliti akan memajukan terobosan baru yaitu membahas aplikasi zeolit dalam ilmu biomedis dan rekayasa jaringan tulang dan hubungannya dengan kedokteran. Ya, proses atau pembentukan zeolit. Zeolit terbagi dua, yaitu dari alam dan dari sintesis. Zeolit alam itu telah diperoleh dari selama jutaan tahun dari garam laut dan abu gunung berapi aktif memiliki larutan yang lebih besar. Kalau dari zeolit sintetis, yaitu diperoleh dari kombinasi zat tertentu melalui pembentukan cepat. Ada beberapa teknik untuk mensintesis zeolit, baik ukuran kristal kecil atau besar, dalam waktu singkat melalui perekrutan lingkungan basah dan kondisi hidromental. Pengaplikasian zeolit
ada beberapa macam, yaitu aplikasi zeolit dalam sistem penghantaran obat, zeolit untuk mendeteksi biomarker dan konstruksi biosonar, penyembuhan luka, peranca yang digunakan dalam rekayasa jaringan, antibakteri dan antimikroba, lapisan implan, agen kontras, penghapusan ion berbahaya dari tubuh, dan pengisian akar gigi. Yuk, kita masuk di pembahasan hasil dan pembahasan. Aplikasi biomedis Canvos berbasis zeolit dalam hasilnya menunjukkan bahwa zeolit karena mudah disiapkan dan digunakan kembali, biokompatibilitas mudah steril, stabilitas dalam media berair, dan kemampuan menyerap kontaminasi dan racun yang tidak menyenangkan. Ion telah menyebabkan perkembangan sel dan juga peranca ini secara ekonomis dan antibakteri, cocok untuk media kultur. Dengan mengultur biotras aktivitas manusia, struktur BA, MOR, MFAU, MEL, dan MFI. Di sini bisa kita lihat, setelah 6 hari kultur, jumlah sel pada permukaan zeolit lebih tinggi pada struktur MOR, BEA, FAU, MFI, dan MEL. Juga tingkat kelangsungan hidup sel darah zeolit dengan struktur MNI lebih dari sisa struktur. Dalam kasus cedera pembuluh darah, bagian keberangkatan mengalami jalur insiktrik pembekuan darah. Sedangkan aplikasi zeolit sedang homostat menyebabkan pembekuan darah lebih cepat dan dipermudah karena zeolit dapat melepaskan Ca2+ dan menyerap Na+ dan K+ jika kontak dengan darah. Contohnya ada di gambar berikut. Ya, inilah gambarnya. Ya, selanjutnya kita ke kesimpulan. Zeolit bernutrisi antibakteri, biokompatibilitas, tidak beracun saat saing menyerap yang memperluas penggunaan biomaterial ini dalam berbagai bidang ilmu kedokteran. Oleh karena itu, pemilihan zeolit sintetik atau alam yang sesuai dalam konjugasi dengan polimer penting untuk digunakan dalam sistem pengantaran obat, penyembuhan luka, seperti rekayasa jaringan, pelapisan implan, hidrolisis, penyerapan gas, dan penghapusan ion berbahaya dari. Zeolit dikategorikan berdasarkan pada aplikasi sifat biologis, fisik, dan kimia, properti yang dapat membantu peneliti yang tertarik untuk mengeksploitasi zeolit, untuk memilih zeolit yang sesuai. Studi ini mengabarkan bahwa aplikasi zeolit yang paling disorot dalam ilmu kedokteran adalah sistem penghantaran obat, dan penyerapan dan pelepasan beberapa obat seperti obat anti kanker. Penerapan zeolit dalam ilmu biomedis sedang berkembang dan diperkirakan akan tumbuh dan beberapa dekade mendatang karena pengembangan sistem pengiriman berbasis zeolit yang inovatif seiring dengan munculnya kelas terapi baru yang memerlukan sistem pengiriman cerdas untuk aktivitas biologis. Sekian dan dari presentasi kami. Adapun kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bip, Bip, Bip,